Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan materi tentang etika dalam berteman. Sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Tiara Kirapaya dan di sebelah saya. Nama saya Nabila Nada Putri. Nama saya Jessica Takia. Saya Alfia Anissa. Saya Talita Dalesaki. Selamat menyaksikan. Secara bahasa, kata etika lahir dari bahasa Yunani ethos yang artinya tampak dari suatu kebiasaan. Dalam hal inilah yang menjadi perspektif objeknya adalah perbuatan, sikap, atau tindakan manusia. Pengertian etika secara khusus adalah ilmu tentang sikap dan kesusilaan suatu individu dalam lingkungan pergaulannya yang kental akan aturan dan prinsip terkait tingkah laku yang dianggap benar. Sedangkan pengertian etika secara umum adalah aturan, norma, kaidah, ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Contoh etika yang baik dalam berteman. 1. Selalu bersikap sopan ketika berhubungan dengan orang lain. Misalnya, jika kita bertemu teman di jalan, sebaiknya kita menegur dan menyapa teman kita tersebut. Yang kedua, selalu bersikap menolong dan ramah kepada teman. Misalnya, jika kita melihat teman-teman kita yang kesusahan, sebaiknya kita menolong mereka dengan ikhlas dan tanpa pamrih. Yang ketiga, tidak menyepelekan teman dan bersifat posesif atau menjadi pelindung. Misalnya, jika di antara lingkungan pertemanan kita terdapat teman kita yang tidak terlalu pintar, janganlah memandang remeh teman kita tersebut. Lebih baik kita membantu teman kita dengan mengajarkan hal yang tidak mereka pahami. Yang keempat, belajar untuk menghargai perasaan dan suasana hati orang lain. Misalnya, jika teman kita sedang memiliki suasana hati yang buruk, kita harus mengerti perasaan teman kita tersebut. Yang kelima, menyesuaikan diri dengan keadaan, tetapi tidak kehilangan kepribadian dan menyimpang dari tujuan yang telah dipilih. Misalnya, di dalam lingkungan pertemanan, tidak diperbolehkan untuk menyebut-nyebut nama orang tua teman. Jadi, kita harus menyesuaikan hal-hal yang tidak disukai oleh teman-teman kita. Yang keenam, berkata terus terang dalam suatu keadaan tetapi tidak kasar atau berlaku tidak sopan. Misalnya, terdapat teman-teman kita yang melakukan kesalahan. Kita harus menasehati teman kita tersebut, tetapi tidak berkata-kata yang dapat menyakiti teman kita. Yang ketujuh, tidak menonjolkan diri karena ingin mendapatkan penghormatan yang berlebihan. Misalnya, jika kita adalah anak dari seorang pejabat, kita tidak perlu mengatakan kepada teman-teman kita bahwa orang tua kita adalah seorang pejabat karena ingin dihormati. Contoh etika tidak baik dalam berteman. 1. Memberi julukan negatif dan membicarakan keburukan teman dengan orang lain. Sikap dalam berteman yang tak boleh dilakukan salah satunya ialah memberikan julukan yang negatif atau terdengar buruk. Kamu dan temanmu memang bersahabat, tetapi hal itu tidak berarti kamu dapat memperlakukannya dengan semena-mena. Temanmu mungkin memang seseorang yang sangat lucu dan memiliki karakter unik, tetapi memberikan julukan negatif atau buruk kepadanya dapat membuat perasaannya tersakiti. 2. Suka mengkritik dan sering berbohong. Ketika temanmu berada dalam kesulitan atau membuat kesalahan, sepantasnya sebagai teman kamu membantunya dan berdiri di sisinya. Berikan pemahaman dan dengarkan keluh kesahnya atas kesulitan dan kesalahan yang dialaminya. Jangan mengkritik dan menghakiminya sebelum kamu mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. 3. Memanfaatkan teman dan terlalu banyak ikut campur pada urusan pribadinya. Kamu mungkin secara tidak sadar memanfaatkan temanmu hingga berlebihan dan terkesan tidak sopan. Hindari sikap seperti itu dan ingatlah untuk selalu mengucapkan terima kasih atas bantuan ataupun pemberian, seperti hadiah yang diberikannya. Berikan apresiasi kepadanya untuk menunjukkan rasa terima kasih dan rasa sayang sebagai teman dekat. Kamu juga perlu mengingat bahwa sedekat apapun kamu dengan temanmu, jangan melewati batas personal yang dimilikinya. Temanmu juga memiliki privasi yang harus dijaganya. Hargailah hal itu dengan tidak sembarangan ikut campur dalam segala urusan pribadinya. 4. Mengabaikan teman saat berbicara.
Kebiasaan bermain ponsel saat teman berbicara merupakan hal yang menunjukkan bahwa kamu tidak menghargai temanmu. Coba pikirkan jika kamu berada dalam posisinya. Tentu kamu akan merasa marah dan kesal, bukan? Oleh karenanya, hargailah temanmu saat ia berbicara. 5. Sering memberi saran tanpa diminta. Sikap lain yang tidak boleh kamu lakukan adalah terlalu sering memberi saran tanpa diminta oleh temanmu. Sebagai teman, memberi saran atas suatu hal memang sikap yang umum dilakukan. Namun jika terlalu sering dilakukan, terlebih jika itu dilakukan tanpa adanya permintaan dari temanmu, maka ini akan sangat mengganggunya. Ini akan membuat temanmu tidak nyaman dan cenderung merasa kesal, karena kamu telah melewati batas privasinya. 6. Mengabaikan teman saat marah, kecewa, atau kesulitan. Tidak hanya mengabaikan saat berbicara, hindari juga sikap mengabaikan teman saat ia sedang marah atau kecewa. Cobalah untuk menempatkan dirimu pada posisi temanmu yang sedang kecewa tetapi diabaikan. Kamu mungkin berpikir untuk memberinya ruang sendiri agar ia bisa tenang. Namun, itu bukan berarti kamu mengabaikannya dan tidak peduli padanya. Kamu bisa menghibur dan mendukungnya melalui chat pesan singkat. 7. Mudah baper dan marah dengan alasan yang tidak jelas. Sikap lain yang mungkin secara tidak sadar kamu lakukan adalah mudah baper dan ngambek terhadap sesuatu yang tidak jelas. Kamu mungkin tidak menyukai sikap atau perkataan temanmu, tetapi jangan sampai kamu bersikap seperti itu. Kamu bisa membicarakan hal tersebut kepada temanmu. Marah atau ngambek tanpa alasan yang jelas dapat membuat temanmu kesal dan pertemanan akan terasa tidak nyaman baginya dan dirimu sendiri. Ia juga tidak dapat mengetahui apa yang harus dilakukan dan kesalahan yang diperbuatnya. Oleh karenanya, penting untuk saling jujur membicarakan hal tersebut dengan sikap terbuka sesama teman. Etika yang perlu diperhatikan dalam pergaulan. Dalam pergaulan, ada beberapa etika yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, sopan santun. Bersikap sopan dalam berkomunikasi dengan orang lain. Yang kedua, hormat menghormati, menghargai perbedaan pendapat dan latar belakang orang lain. Yang ketiga, jujur. Berbicara dengan jujur dan terbuka. Yang keempat, toleransi. Bersikap terbuka dan menghormati perbedaan budaya, agama, dan kepercayaan. Yang kelima, empati. Berusaha memahami dan merasakan perasaan orang lain. Dan yang terakhir, batas privasi. Menghormati privasi orang lain dan tidak melanggar batas-batas yang ditetapkan. Memperhatikan etika-etika ini dapat membantu membangun hubungan yang sehat dan harmonis dalam pergaulan sehari-hari. Selanjutnya, manfaat memiliki banyak teman. Memiliki banyak teman dapat memberikan manfaat sebagai berikut. 1. Dukungan emosional. Teman dapat memberikan dukungan moral dan emosional saat menghadapi kesulitan. Adanya teman untuk berbagi pengalaman dan perasaan dapat membantu mengurangi beban psikologis. 2. Kesejahteraan psikologis. Interaksi sosial positif dengan teman dapat meningkatkan mood dan kesejahteraan mental. Hubungan sosial yang baik dapat menjadi faktor peningkatan kebahagiaan. 3. Perluasan jaringan sosial. Banyak teman memberikan kesempatan untuk memperluas jaringan sosial. Koneksi yang luas dapat membawa manfaat dalam berbagai aspek, seperti pekerjaan atau hobi. 4. Pertukaran ide dan pengalaman. Melalui interaksi dengan teman, terjadi pertukaran ide dan pengalaman. Diskusi dengan berbagai orang dapat membuka wawasan baru dan memperkaya pemahaman tentang berbagai hal. Adapun contoh dari pengaruh positif dalam berteman, yaitu yang pertama, dapat mencegah kematian. Sebuah studi dari Hall and Stone pada 2010 membuktikan jika jalinan pertemanan yang kuat bisa mencegah kematian. Hal ini dikarenakan kesehatan fisik meningkat serta tingkat stres menurun ketika seseorang bersosialisasi dengan sebuah kelompok positif. Yang kedua, relasi semakin luas. Tergabung dalam sebuah circle pertemanan membuat relasi yang dimiliki semakin luas. Relasi tersebut mampu memberi kita beberapa akses yang dibutuhkan, semisal saat mencari pekerjaan. Yang ketiga, semakin produktif. Berada di circle positif juga akan membantu kita untuk terus produktif dalam mencapai tujuan bersama. Selain itu, perbedaan antar individu di sebuah circle pertemanan akan membuat kita semakin menghargai arti toleransi. Selain memberi pengaruh positif, pengaruh negatif juga didapatkan dalam berteman, yaitu yang pertama, melupakan kewajiban. Seseorang akan melupakan kewajibannya seperti belajar dan mengerjakan tugas karena terlalu asyik berkumpul bersama teman-temannya. Yang kedua, melupakan jati dirinya. Seseorang dapat juga melupakan jati dirinya ketika ingin memenuhi beberapa ekspektasi kelompoknya.
atau sekedar ikut-ikutan melakukan sesuatu agar tidak dijauhi. Yang ketiga, dapat mengubah gaya hidup seseorang. Sebuah circle pertemanan mampu mengubah gaya hidup seseorang. Ajakan untuk melakukan hedonisme sering kali muncul di kalangan pertemanan remaja. Keinginan untuk mendapatkan serta menjadi pusat perhatian adalah pemicunya. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Mohon maaf jika ada salah kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.